jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sunnah-sunnah Rasul yang banyak nggak diketahui. Masya Allah, tadi pertama Ustadz Maulana sudah membahas mengenai celak mata, lalu juga Ustadz Syah membahas mengenai parfum, lalu tadi Habib Muhammad membahas mengenai ketiak. Masya Allah. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam, tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Subhanallah, ini kadang kita bingung juga ya, kok kuat gitu manjangin kuku gitu saya. Tadi baca nggak captionnya? Iya. Cebok aja Kalau mau setengah mati. bersih-bersih, saya bingung juga dari tadi tuh yang saya pikirin nih. Nah, pas banget nih Habib Afwan, tadi ada yang belum dijawab nih. Kita bicara soal kuku nih sekarang. Banyak yang bilang katanya kalau misalnya kita tidak cermat atau tidak benar cara memotong kukunya, katanya mohon maaf nih wudhu kita itu tidak diterima atau enggak sah. Nah ini dia, makanya seperti apa hukumnya dalam Islam, cara yang benar dalam memotong kuku nih. Terus sunnahnya ada gak sih Habib, waktu-waktunya untuk memotong kuku nih kapan baiknya? Mohon penjelasannya Habib, silakan. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim, kalau masalah sah atau tidak, mau panjang bagaimana kukunya, sholatnya tetap sah. Yang penting kotorannya bersih dan masuk air wudhu. Jadi tidak ada masalah hubungan sah atau tidak sahnya. Yang terpenting di sebelum wudhu dia bersihkan, tidak ada yang mencegah air wudhu itu nempel ke kuku sampai sangat keras itu sampai tidak bisa masuk air wudhu, maka tidak sah. Tapi selama dia panjang dan bersih, maka masalahnya sah atau tidak. Cuma memang sunnah Nabi. Jadi sunnah Rasul SAW ini memotong kuku. Jadi di antara fitrah itu, di antara kebersihan manusia itu yaitu memotong kuku. Nah cuman memotong kuku ini ada bermacam cara. Tapi pemirsa semuanya ini hanya tertib walaupun tidak ada hadis yang menguatkan. Akan tetapi tertib dari ulama kita, maka contoh yang terbaik daripada orang-orang soleh. Di antaranya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali memotong kuku tuh seperti ini. Nah, minjem tangan Ustadz Maulana aja. Jangan. Tangan Habib lebih bersih. Gak enak ada cincinnya Ustaz. Apa-apa. Artinya gimana? Motong kuku itu menurut Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu dimulai dari musabbah, artinya sababah, dari telunjuk. Kemudian dari tangan, tetap mulai dari tangan kanan nih. Dari tangan kanan dari dulu. Dari telunjuk, kemudian apa nih? Jari tengah. Jari tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking. Nah, kemudian di mana lagi? Dimulai ini ditinggalkan dulu. Oh. Yang jempol. Jempolnya ditinggalkan dulu. Dimulai dari kelingking sini. Ya, dimulai dari kelingking kiri, kemudian jari manis. Kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian jempol kiri, diakhiri kanan. Jadi dimulai di kanan, diakhiri di kanan. Ini menurut Imam Ghazali. Nah, menurut Imam Nawawi seperti apa? Kalau menurut Imam Nawawi tetap dimulai sebelah kanan, kemudian dari telunjuk, kemudian ini apa tadi? Jari lupa? Tengah. Jari tengah. Jari kelingking, ada apa? Jari manis. Jari manis, jari kelingking, langsung di jempol. Oh, langsung. Gitu, langsung. Jadi kanan dulu diselesaikan ya. Kanan diselesaikan, kemudian mulai dari kelingking, kemudian kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Ini menurut Imam Nawawi. Kalau jari kaki? Jari tangan. Ya. Nah jari kaki. Ya, aku aja. Aduh, aku pakai sepatu semua nih kecuali Habib. Ya, ini anggaplah jari kaki. Iya, panjang-panjang juga jari kakinya, Ustaz. Artinya kalau jari kaki tetap mulai dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, langsung lagi ke jempol, kemudian telunjuk, tengah,
jari manis kelingking. Jadi dari kelingking ke kelingking kalau jari kaki. Dari kanan langsung. Dari kanan Dari langsung. kanan langsung, berurutan ya. Akhirnya aku sembunyiin tanganku, akhirnya kelihatan juga di dalamnya. Akhirnya tetap aja kelihatan ya. Masya Allah. Kemudian itu tata cara, nggak wajib. Nggak wajib. Baik. Nah, cuman ada hikmah ketika kita mengikuti tertib di dalam kitab Mughni, itu dikatakan orang yang biasa memotong kuku secara tertib tersebut insya Allah terhindar daripada penyakit mata. Rahmat. Masya Allah. Jadi terhindar dari penyakit mata. Kemudian dalam kitab Hasyiatul Jamal, siapa orang yang biasa dengan tertib memotong kuku tersebut, artinya siapa orang yang habis motong kuku itu harus dicuci. Kenapa? Ditakutkan mau kalau kita menggaruk habis potong kuku tanpa cuci bisa menyebabkan penyakit kusta. Itu hikmah. Dan terakhir di antaranya juga di dalam kitab riayah biasa orang yang pakai potong kuku dengan tertib itu mewariskan yurithul ghina, bisa bikin orang kaya raya. Jadi kaya. Ya cuman jangan motong kuku aja nggak kerja ya sama aja. Itu yang menjadi Tetap permasalahan. juga potong kuku dalam kitab ini hanya di antara wasilah Baik, fadilah Masya Allah. menambahkan seperti itu. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah nambah ilmu baru ini bahkan sampai praktiknya detail sekali ya ini yang Waktu dianjurkan. potong kukunya kapan, Bi? Nah, yang terbaik Biasanya hari tuh. apa atau jam berapa? Disunnahkan Kamis, Jumat, Senin. Jumatnya pagi sebelum sembahyang Benar, Jumat. benar. Seperti itu. Masya Allah, udah jelas banget nih nambah ilmu baru. Mudah-mudahan jamaah tadi sempat nyatet ya cara motong kuku yang baik dan benar. Nah baik jamaah, sebelum kita bahas lagi lebih dalam, sebelum nanti kita tanya-tanya lagi sama guru-guru kita mengenai sunnah-sunnah Rasul yang belum kita ketahui, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai antibakteri dan anti jamur. Pada kondisi tertentu seperti pada usia tua, kelenjar minyak pada telinga menghasilkan serumen yang lebih keras sehingga serumen sulit untuk dikeluarkan dan menyumbat saluran telinga, mengakibatkan gejala gangguan pendengaran, nyeri telinga, gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Memangnya kita itu nggak boleh asal-asalan kalau ngorek kuping karena efeknya tuh sangat fatal. Aduh. Nah ini ada banyak sekali pertanyaan juga mengenai membersihkan kuping. Nah saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Afwan. Siap. Ustadz, kalau bicara soal mengenai membersihkan kuping, sekarang juga tekniknya macam-macam nih ya. Ada yang menggunakan lilin dan alat-alat yang tertentu lah gitu. Nah ini tapi yang mau kita tanyakan, kalau zaman Nabi itu bagaimana sih adabnya untuk membersihkan kuping gitu. Lalu kalau ada yang bersihin pakai membersihkan kuping pakai lilin itu boleh nggak sih menurut Islam? Mohon penjelasannya guru. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an disebutkan itu membersihkan diri enggak disebut telinga sebenarnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang disebutkan maka diambil rukun wudhu di sana adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Maka subhanallah tidak disebutkan kuping di sana atau telinga. Tapi sempurnanya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam bab membersihkan saja, dalam bab wudhu saja banyak sunnah-sunnahnya. Seperti misalnya bagaimana Rasulullah membersihkan hidung sehingga tidak ada lagi penyakit ngupil gitu ya. Rasulullah SAW mengajarkan untuk istinsyak, menghirup dengan keras, membuang dengan keras. Menghirup dengan keras, membuang dengan keras. Sehingga tidak ada kita dapatkan riwayat Rasulullah SAW atau sahabat lagi pengajian pada ngupil, gak ada. Karena Rasul mengajarkan untuk istinsyak ini. Kemudian dalam hal membersihkan telinga, jauh sebelum ilmu kedokteran melarang untuk mengorek-ngorek kuping, Rasulullah SAW sudah mengajarkan yang dibersihkan daun telinganya saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah tahu bahwa yang namanya serumen tadi yang disebutkan itu akan keluar kalau dalam keadaan mengunyah. Dalam keadaan menguap, mengunyah atau pergerakan rahang sehingga mengeluarkan dengan sendirinya. Sehingga kalau sudah berada di dalam telinga dibersihkanlah dengan air wudhu.
Jadi tidak ada sejarahnya Rasulullah misalnya pakai jepit rambut atau Ya, betul, korek betul. kayu gitu ya. Korek kayu. Maka subhanallah karena itu sangat berbahaya. Sebagaimana yang sudah kita lihat juga di dalam video. Dan kedokteran pun sudah mengatakan bahwa ternyata serumen ini berguna apa coba. Kalau kita tidur nggak ada yang melindungi kita dari serangga yang masuk. Dan serangga ini tidak suka dengan aromanya, tidak suka dengan rasanya. Karena rasanya pahit bagi mereka, maka subhanallah tidak masuk ke dalam telinga ketika kita tertidur. Maka subhanallah inilah sunnah bagi Nabi SAW. Lalu bagaimana dong membersihkannya kalau nggak boleh ngorek? Dalam wudhu itu ternyata tadi kami sempat tanyakan kepada guru kita Habib Muhammad. Masya Allah ternyata sunnahnya bukan hanya 3 kali, tapi 9 kali. Masya Allah. Masya Allah. 9 kali dalam hal mencuci telinga atau mengusap telinga. Bagaimana caranya? Yang pertama secara normal. Tak pegangin Ustaz. Waduh Masya Allah. Masya Allah, Habib loh yang pegang. Biar lengkap. Iya, kecolongan Biar lengkap. kita. Kecolongan Masya Allah. Yang pertama mengambil air lalu membersihkan telinga seperti biasanya. Daun telinga mengikuti alurnya gitu ya. Mengikuti alurnya 3 kali. Mengikuti alur daun telinga sampai 3 kali. Subhanallah. Kemudian yang keempat mengambil air lalu ditutup. Ngambil air lalu ditutup. Tutup. Ngambil air lalu ditutup. Kemudian yang terakhir dengan menggunakan kelingking. Kelingking. Tidak sampai ke dalam-dalam cuma mengambil air lalu Taruh di dengan lubang. ya 7, 8, 9 ya. sampai 9 kali Masya Jadi, Allah. 3, 3, 3. Jadi 1, 2, 3 seperti biasa, 1, 2, 3 tutup buka. 1, 2, 3. 7, 6, 7, 8, 9. Dengan kelingking dengan ini. Karena yang diambil hanya bagian luarnya saja. Jazakallah khair Habib Ustaz Maulana. Masya Allah. Begitu lengkapnya ajaran Islam, ajaran baginda Nabi SAW. Kalau ditanyakan bagaimana dengan lilin, ini pun ternyata yang kami baca, yang kami ketahui, mohon dikoreksi bagi para kedokteran ya, yang lebih mengetahui ilmunya. Subhanallah ini ternyata belum ada penelitian yang mengatakan itu adalah baik. Karena ada juga yang mengatakan berbahaya karena ada abunya. Bisa menyebabkan gendang telinga terbakar. Wallahu ta'ala alam. Waduh, Masya Allah. Ini perihal kebersihan telinga aja kita sudah dapat ilmu baru Masya nih Allah. hari ini. Masya Allah sudah dijelaskan ya tadi sama Ustadz Syam. Ternyata memang ada baiknya kita 9 kali untuk membersihkannya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini. Dan tentunya juga kita mau berterima kasih karena antusiasnya untuk bertanya banyak sekali yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah jamaah, sekali lagi saya ingin berterima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Nah insya Allah sekarang kita akan langsung menjawab pertanyaan langsung dari Instagram nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambungkan dulu, mudah-mudahan langsung bisa disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mudah-mudahan nih hari ini yang beruntung pertanyaannya insya Allah akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah connect? Sudah, Alhamdulillah. Nah yang pertama mari kita bacakan pertanyaannya dari siapa ya? Kita pilih-pilih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini nih kayaknya nih pertanyaannya luar biasa nih. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih, kalau misalnya pakai cilaknya itu pakai pensil alis gimana Ustadz? Aduh pas banget tadi yang bahas nih Ustadz Maulana nih, boleh dijawab guru silakan. Izin Nabi Ustaz, Masya Allah Tabarakallah. Nah bagaimana dengan cilaknya pakai pensil alis? Jadi ini kalau memang niatnya untuk cilak, sekalipun kita tidak menggunakan cilak yang sebenarnya yang pakai botol, yang pakai bubuk itu, karena sebenarnya ini juga susah dapatnya. Saya sendiri juga susah mendapatkan Nabi. Mohon maaf. Betul. Jadi kalau saya katakan ini sama halnya kita niatkan sebagai cilak. Sama dengan orang yang pakai siwak. Tapi kan susah juga pakai siwak dan ada juga orang tidak terbiasa. Maka menggunakan sikat dan pasta gigi. Nah sama halnya niatnya adalah untuk pembersihan. Dan niatnya untuk pakai cilak. Jadi tergantung jadi pakai niat. Sama dengan pakaian. Beda-beda kan pakaian kita jadi sama halnya dengan itu. Mudah-mudahan menjadi ajaran untuk ikutan kepada Rasulullah SAW. Dengan niat untuk pakai cilak. Walaupun menggunakan pensil alis. Masya Allah. Jadi tidak dipersulit ya sebetulnya ya. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustadz. Kita carikan dulu pertanyaannya. Nah ini juga soalnya ada nih yang bertanya di postingan yang ini nih.
Mari kita lihat sama-sama jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, kita cari pertanyaan kedua. Sudah terkonek belum ya? Nah, alhamdulillah sudah. Mari kita coba baca pertanyaan dari @yusmia DST. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, biasanya perempuan kan paling suka memelihara kuku sampai panjang lalu dihias dengan pewarna kuku. Sekarang ini sudah banyak pewarna kuku yang halal, bahkan yang bisa kita pakai pas sholat. Apakah sholatnya sah walaupun pakai pewarna kuku? Nah, ini pas banget nih. Baik, yang dijawab, pertama Habib, nih boleh. saya jawab Silakan. agak cepat nih keluar waktu. Artinya yang pertama manjangin kuku lebih dari 40 hari makruh. Artinya Makruh. pertama orang yang memanjangkan kuku itu makruh. Makruh, lebih dari 40 hari ada dua pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tetap makruh, yang penting terjaga kebersihannya. Itu yang pertama. Ada yang mengatakan tempat berlindungnya syaitan kalau orang yang panjang kukunya. Kemudian yang kedua, bagaimana apa hukumnya pakai apa namanya tuh? Apa tadi? Kayak apa kalau, aduh saya nyebutnya pewarna. Kutek. Saya Ya, pacar ya, lagi ya. bilang. Kuku lah. Ya, Artinya pewarna kuku. jelas kalau yang tidak halal oke, sudah tidak kita bicarakan, itu tidak boleh. Kemudian kalau yang halal, ini bukan masalah halalnya, Atau yang haram, ya. penting masuk air wudhunya atau tidak. Betul. Kan gitu. Apabila masuk air wudhu, maka silahkan pakai. Tapi ketika tidak masuk air wudhu kan zatnya kita tidak tahu tuh. Seperti Betul. kayak model cat kan. Ketika dia tidak masuk air wudhu maka setiap sholat dia harus hilangkan catnya tersebut. Masya Allah. Kemudian habis sholat silahkan mau pakai lagi. Kalau tidak repot seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu perlu dicatat nih. Jadi kita harus memastikan bahwa airnya itu masuk atau tidak di saat kita wudhu. Nah itu penting sekali. Baik, ini saya masih ada satu pertanyaan. Saya mau nanya ke Ustadz Maulana nih, Afwan. Iya. Ustadz, ini sekarang laki-laki nih banyak banget yang lagi Iya. hobi banget pengen numbuhin jenggot atau kumis. Nah tapi Iya. pertanyaannya kalau jenggot kan katanya disunahkan. Tapi kalau kumis itu gimana hukumnya nih Ustadz? Begini, persoalan tentang kumis, oh itu kumis, oh itu kumis gitu ya. Good. Gimana Nah, Ustadz? mau tahu? Ya. Kita akan bahas sesaat lagi. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Memang kenapa dengan kumisnya, Mik? Kadang suka...